Buat hari yang Tuhan beri untuk kami, kesempatan untuk kami hari ini boleh datang dalam hadirat-Mu, untuk kami boleh menikmati akan kasih-Mu, untuk kami boleh menikmati akan anugerah-Mu yang Kau limpahkan atas setiap kami, karena Kau telah memberikan kesehatan untuk setiap kami, sehingga pagi hari ini Tuhan kami semua jemaat-Mu rindu datang untuk menyembah dan meninggikan nama-Mu. Memberkati setiap kami yang sudah hadir, memberkati juga jemaat-Mu yang masih dalam perjalanan. Kau juga menyertai Tuhan di dalam ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan sendiri yang berkarya bekerja atas setiap kami, memberkati setiap pelayan-pelayan-Mu yang Kau percayakan untuk melayani pagi hari ini, mulai dari WL singer, pemusik, bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, soundman, LCD, semuanya Tuhan Yesus, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Biar kami hari ini Tuhan boleh melayani-Mu dengan segenap hati kami ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menikmati akan kehadiran pagi hari ini ya Roh Kudus. Kami sungguh bersyukur buat kebaikan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur untuk pagi hari ini kami boleh ada. Itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kau mau lebih dekat mengenal-Mu. Pagi hari ini kami bawa hati kami Tuhan, untuk kami menyembah-Mu Yesus. Aku harus padamu, jiwaku merindukanmu, hasrat di relung hatiku, ku ingin lebih lagi makin mengenalmu. Dan aku
Haleluya. Nikmati hadirat-Mu, biar Roh-Mu Tuhan. Amin. Hingga dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Kami rindu selalu Tuhan, ingin selalu bersekutu.
ketika kami sepakat sehati memuji dan memanggil nama-Mu ya Bapa. Kami yakin Engkau ada di tengah-tengah kami, sehingga ketika Tuhan berada di tengah-tengah kami, tidak terlalu berlebihan jika kami mohon kepadamu. Berkatilah kami dengan sabda firman Tuhan. Kami telah mempersiapkan telinga kami sebagai seorang murid. Kami telah mempersiapkan hati kami yang paling subur sebagai tanah yang siap menerima benih daripada firman-Mu. Sehingga kami pun percaya, ya Tuhan, firman-Mu yang sebentar boleh kami dengar tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Namun sebaliknya, firman-Mu boleh menjadi berkat yang luar biasa di dalam hidup kami masing-masing. Oleh karena itu Tuhan, berbicaralah kepada kami. Kami telah siap mendengar sabda firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan sudah berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya izin lebih dulu ya. Sesampainya saya menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus, saya dan Pak Fran harus segera ke PD Oikos di daerah Manyar Jaya, karena ada seorang pendeta orang Indonesia yang tinggal di Perancis ya. Beliau datang melayani di Surabaya, melayani juga di Malang dan di penjara-penjara di daerah Jawa Barat bersama tim yang ingin ketemu dengan saya. Saya kenal dengan beliau lewat Zoom ya. Jadi belum pernah ketemu ya. Beliau merindukan mumpung datang kepengen ketemu saya. Karena saya selalu jadi salah satu pembicara tetapnya di Zoom-nya beliau ini yang menjangkau ke beberapa mancanegara, khususnya orang-orang Indonesia yang tinggal di Belanda, di Australia, di Kanada, di Amerika, itu ngumpul di situ. Dan saya selalu diundang sebagai narasumber di dalam acara mereka, dalam acara talk show ya. Bapak Ibu terima kasih lebih dulu. Tanggal 29 yang baru lalu Juli saya operasi katarak. Buat semua yang mendoakan saya ya, terima kasih. Tuhan menyediakan dokter yang pinter, yang baik, yang Tuhan berkarya di balik dokter ini, sehingga operasi saya, operasi katarak bola mata saya yang kiri itu cuma 20 menit itu selesai. Keluar dari ruang operasi tanpa diperban. Saya dikasih kacamata pelindung kayak Robocop itu tadi, tapi saya langsung bersyukur, Tuhan motoku wis ketok ya. Keluar dari ruang operasi. Karena apa? Tuhan mengasihi saya, menyembuhkan saya lewat dokter tadi. Besoknya saya kontrol, saya sudah setir mobil sendiri ya. Tetapi tetap harus dirawat selama 1 bulan. Setiap 2 jam tetesi obat. Jadi saya ngantongi obat ini. Bapak Ibu, setiap awal bulan, minggu pertama, kita selalu merayakan ibadah perjamuan kudus, mengenang, menghormati Yesus Kristus Tuhan kita, yang dengan kasih-Nya yang agung, kasih-Nya yang tulus, berkenan mati di atas kayu salib, gantikan saudara dan saya. Nah Bapak Ibu, hari ini kita akan mempelajari Yesus Tuhan yang disebut di dalam Alkitab bahwa Dia adalah sebagai kepala tubuh, di mana tubuh itu adalah jemaatnya, yaitu kita. Tubuh itu ngikut kepada kepala. Apa kira-kira gaya kepemimpinan Yesus Kristus? Apa yang Dia lakukan agar supaya tubuh ini tadi dipimpin oleh Dia menjadi berkat yang luar biasa dan
kita diselamatkan. Saudara, tertuang di dalam Matius pasal 28 ayat 19 dan 20 yang berbunyi demikian sabda Kristusnya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dua ayat firman Tuhan ini sering disebut oleh orang Kristen sebagai amanat agung. Tetapi hari ini saya tidak fokus kepada amanat agung itu sendiri. Tetapi di balik semua amanat agung ini ada sudut yang sedang saya amati, bahwa ternyata Yesus Kristus Tuhan di dalam perintahnya ini tadi terlihat dengan jelas bahwa Dia adalah pemimpin, Dia adalah Tuhan, Dia adalah kepala daripada tubuh, yaitu jemaat, yang selalu merindukan, ingin supaya saudara dan saya itu dimuridkan dan diduplikasi, sehingga akan muncul banyak Yesus-Yesus yang lain. Dia ingin memfotokopi jati dirinya itu ada di dalam hidup saudara dan saya, sehingga apa yang dia lakukan ini tadi itu klop dengan, kalau saudara baca, ketika manusia diciptakan itu diciptakan sesuai dengan apa? Gambar dan rupa Allah. Ini diulang lagi oleh Dia sebelum Dia balik ke surga. Dia perintahkan amanat agung ini supaya apa? Manusia yang sudah rusak ini tadi, peta dan gambar rupa Allah yang sudah rusak ini tadi, boleh dikembalikan lagi. Oleh karena itu, Dia di samping ingin memuridkan, Dia ingin memfotokopi kembali jati dirinya ada di dalam tubuhnya, yaitu jemaat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu apa? Saya utak-atik Alkitab pasti tidak komplit. Saya punya keterbatasan, tetapi minimal ya, garis besarnya saya sudah dapatkan. Yang pertama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika Dia mengajar, ketika Dia berkhotbah, itu Dia melakukan satu hal, yaitu situasional sekali. Dia melihat lawan bicaranya itu siapa, Dia tidak ngawur. Ketika Dia ketemu dengan para petani, Dia ngomong tentang perumpamaan penabur. Firman disampaikan dalam bahasa seperti yang setiap hari dialami oleh petani, sehingga petani yang mendengar itu memahami, mengerti, dan bisa melakukan. Dia tidak pernah bilang ini bahasa aslinya Ibrani adalah ini, bahasa Yunaninya adalah ini. Nggak pernah. Walaupun itu penting. Itu penting. Bukan saya bilang nggak penting. Nanti kalau saya ngomong nggak penting, yang sekolah nesu sama saya. Penting. Tetapi Dia tidak gunakan sembarangan. Ini ketemu petani, saya ngomong tentang menabur benih yang setiap hari dilakukan oleh petani, dihayati di dalam hidupnya, sehingga mereka paham. Ketemu dengan muridnya yang adalah nelayan, dia cerita tentang menjala ikan,
sehingga muridnya bisa memahami yang dimaksudkan itu apa. Terus Tuhan Yesus bilang, kamu nanti mau tak jadikan penjala manusia. Nyantol. Ketemu dengan peternak. Zaman dulu bisnis itu kurang lebih cuma ada 3. Nelayan, petani, peternak. Yang lainnya kurang banyak digemari. Ketemu dengan peternak, dia bilang tentang perumpamaan domba yang hilang. Wah, ngerti dia. Iya, ono domba sing nakal, melayu-melayu kesasar, itu yang dicari. Nyantol ya. Dia tidak bicara ngawur, tetapi dia selalu ngelihat lawan bicaranya siapa. Dia yang maha mulia, yang maha tahu, yang maha luar biasa. Itu mau menurunkan derajatnya, standarnya, supaya apa? Pikirannya Kristus match, cocok dengan pikirannya pendengar. Tidak seperti zaman sekarang, minta maaf, kadang pembicara itu ngomong sing tinggi-tinggi ya, hanya ingin menunjukkan bahwa aku ini lulusan sing sekolahnya top, terus jemaatnya cuma mek pelonga. Dia punya tujuan, kamu itu dimuridkan, dikasihi pengertian, karena dia mau apa yang dia lakukan itu saudara lakukan. Karena dia bilang, ajarlah semua yang aku lakukan. Ini bekal untuk saudara dan saya memberitakan Injil. Jangan ngawur. Jangan ngawur. Kalau ada yang mau diinjili, ketok kepinteran, kedukuran, kita kalah, celuk nih penginjil lain gitu. Sing kira-kira babak gitu loh. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kemudian yang kedua, dia adalah pemimpin yang selalu ingin terjadi transformasi, perubahan yang lebih baik dari kemarin terhadap setiap orang yang dia jumpai. Sama seperti pendeta kalau berdoa, Tuhan, kami yakin kami nanti akan pulang berbeda dengan ketika kami datang. Loh, ojo doa toh. Paham Bapak Ibu? Asan orang ini. Iya, asan. Didikan gimana dia berubah. Tuhan bisa ngersul. Ini pendeta jaga nih dongoe pancet aku sing kok nyambut gawe kan gitu. Iya, ngerti Bapak Ibu? Sampai yang tetap juga harus mengeluarkan karya, Tuhan memberkati. Ojo jaga nih terus. Kenapa? Karena dia kepengen setiap orang yang bergaul dengan dia itu berubah lebih baik dari hari kemarin. Ribut, ada perempuan yang ditangkap kedapatan berzina. Laki-laki yang merasa suci sudah bawa batu untuk melempari perempuan yang berzina ini sampai mati. Karena memang demikianlah hukum Musa, hukum Taurat. Mereka bertanya kepada Tuhan Yesus, Guru, perempuan yang kedapatan berzina harus dirajam batu sampai mati. Dia tidak mengelak, memang hukumnya itu. Dia bilang, ya. Tetapi kemudian dia ingin menjadikan kedua belah pihak ini jadi orang yang baik dibandingkan kemarin. Dia mengubah cara berpikirnya mereka, mindsetnya, cara berpikir mereka diubah oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus cuma bilang, ya wes tidak apa-apa. Kamu yang tidak pernah berbuat dosa, monggo gemplango pertama. Ya, sudah, lempar yang pertama. Bagi kamu yang merasa hidupmu tidak pernah berdosa. Mereka yang bawa batu disadarkan
dengan pernyataan Tuhan Yesus ini untuk introspeksi. Apa tenan aku ini suci sehingga aku ini berhak menjadi hakim dan membunuh perempuan yang berzina ini? Mereka mundur semua, disadarkan oleh Tuhan Yesus. Mungkin salah satu bapak yang mundur ini berkata dalam hatinya, sakjane aku ya rada ngesir gitu. Ya, sakjane. Kenapa? Karena natur aslinya manusia itu cenderung berbuat dosa. Wes diomongi, jangan hidup dalam gelap, jangan hidup dalam gelap. Malah seneng dugem nggone sing peteng-peteng, gitu loh, betul ya? Malah seneng dugem nggone sing peteng-peteng. Tapi bareng melaku ndek nggone petengan kon melaku dhisik wedi mbek setan kan repot nih. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, perempuan ini juga diubah oleh Tuhan menjadi pribadi yang lebih baik. Dia tanya kepada perempuan tadi, ibu, mana yang mau menghukum kamu? Perempuan ini menjawab, tidak ada Tuhan. Karena mereka sudah sadar, mundur. Nah saudara, Tuhan Yesus bilang, aku juga tidak menghukum kamu. Tidak titik, tapi koma. Tetapi setelah kamu tak bebaskan dari hukuman tadi, jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang. Nah artinya apa? Perempuan yang berzina ini saja Yesus Tuhan itu mampu mengampuni. Karena itu nggak ada alasan orang Kristen yang merasa berbuat dosa apapun jenisnya yang nggak berani datang sama dia. Tetapi catatannya apa? Mulai dino iki yo. Gak boleh semoyo, Tuhan. Nek misalnya mulai September ya apa? Gak boleh. Ya. Mulai hari ini kamu jangan berbuat dosa lagi. Wes titik. Yang lainnya tak hapus, tak lupakan. Sejauh timur dari barat, tak lupakan. Itu Tuhan, Bapak Ibu. Kalau kita ngampuni orang, dia wis tak ampuni, tapi lek eling-eling lah, ini tadi eling-eling lah ya menungso ya. Ngomongnya ngampun tapi lek eling-eling iso madeg kalau. Wah, ini tadi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, diubahkan menjadi pribadi yang lebih baik, dan Tuhan memberikan bahasa tubuh bahwa perempuan ini adalah perempuan yang hebat. Jika tidak salah tafsir, ketika Tuhan Yesus bangkit, Maria Magdalena loh yang dijumpai untuk pertama kali. Kita mikir ndak? Apa ndak Petrus? Apa ndak Yohanes? Justru para rasul mendengar kabar dari Maria Magdalena. Saudara, dia ingin menjadikan saudara dan saya lebih baik dari kemarin. Kemudian yang berikutnya, dia melakukan gaya kepemimpinan model babu. Servant leadership, model babu. Para muridnya duduk, mendadak dia bawa air, bawa serbet, membasuh kaki para murid. Petrus, salah satu yang paling dekat dengan Tuhan Yesus dan menjadi juru bicara daripada 12 rasul ini, langsung merasa sungkan. Tuhan, stop, engkau tidak pernah akan basuh kakiku. Yesus Tuhan bilang, nek aku tidak basuh kakimu, kamu akan bakal gak selamat. Kaget itu. Kamu pasti tidak akan ikut di dalam bagian di dalam aku. Kamu pasti gak selamat.
Saudara, kenapa? Karena kemudian dia bilang di dalam Yohanes 13:13 dan seterusnya itu tadi, dia kepengen ternyata para muridnya yang memanggil aku Tuhan dan Guru itu tepat. Nek aku Tuhan dan gurumu saja itu melakukan pembasuhan kaki, berarti kamu harus ngikuti teladanku, karena kamu tidak lebih tinggi dari aku. Saudara, ternyata kerendahan hati itu bagian daripada iman. Kerendahan hati itu bagian daripada iman. Nek sampean belum pernah tak basuh, kamu tidak akan ikut di dalam bagian di dalam diriku. Kamu bakal tidak selamat. Supaya apa? Kerendahan hati Tuhan Yesus itu nular, itu transfer kepada para murid, kepada Petrus dan lain sebagainya, sehingga mereka pun juga bisa melakukan kepada orang lain. Nah saudara, ini tidak gampang loh rendah hati, sangat tidak gampang. Zaman sekarang aja banyak pendeta itu kalau top itu punya pengawal loh saudara. Ayo, dikawal, pedinek dijati orang, pedinek mati ya, dikawal kemana-mana. Dan pendeta kalau diundang, timnya itu menunjukkan seakan-akan perhatian dan cintanya kepada gembalanya, itu sampai nanya, tolong Pak Roni, Bapak Gembala saya diundang ke Surabaya, itu ditidurkan hotel bintang berapa ya? Itu nanya. Wedi nek gak iso turu sumuk atau mungkin akeh nyamuk. Saudara, nanya. Yesus Tuhan mengajarkan rendah hati ini penting. Sebab lawannya rendah hati itu tinggi hati atau sombong. Dan dosa kesombongan itu yang mendatangkan kebinasaan. Iblis setan ini jatuh karena apa? Sombong. Nah, saudara, kalau saudara ketemu pendeta masih khotbah wapi ya, tapi lek ndak rendah hati, ini tidak usah. Ndak usah diundang. Pendeta sing rendah hati, salah satu tandanya dingoni jangan asem ki gelem. Wis ndak usah akeh, ya. Jangan asem, pecel ki gelem wis. Ya. Ndak minta yang aneh-aneh. Ya, tidak minta yang aneh. Kenapa? Karena kerendahan hati Yesus Kristus Tuhan itu difotokopikan ke dia. Dan Tuhan Yesus menunjukkan, iki loh, aku melakukan, bukan ngomong toh, aku jalani. Oleh karena itu, yang keempat, dia ini memimpin tubuhnya jemaat itu dengan cara memberikan pembinaan, pelatihan atau pendampingan yang disebut coaching. Berbeda sekali dengan training. Kalau training, saudara ini dimasukin di kelas. Bapak Ibu, begini caranya buat nasi goreng. Dicatat. Buat nasinya dulu, ambil beras, tambahi air, lebokne magicom, ditulis semua. Tapi tidak melakukan apa-apa, nambahi pengetahuan toh. Tapi nek coaching seperti yang di TV. Bapak Ibu pemirsa yang menggemari acara ini, hari ini kita akan buat nasi goreng. Segone wis enek. Ya. Ndoke wis siap. Ya, bumbu-bumbunya ada, minyaknya sudah ada. Nah, kita sekarang buat telurnya dulu. Nah, sudah. Waktu 1 jam, sego gorengnya wis matang. Itu coaching. Ini yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Oleh karena itu di dalam Matius pasal 10, Matius pasal yang ke-10 ayat 7 dan 8,
Di dalam dia mendampingi para muridnya, dia bilang begini, pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Wes, berangkat toh. Setelah apa? Mereka dilengkapi dengan kuasa. Oleh karena itu, bagian bacaan yang lain, murid ini pulang itu laporan, begitu loh Bapak Ibu. Tuhan Yesus ngenteni pendampingan, piye hasilnya? Dia menunggu, dia tidak meninggalkan mereka sendiri. Dan para murid waktu itu yang difotokopi oleh Tuhan Yesus, yang diduplikasi tadi, menjalankan seperti yang diperintahkan. Bisa menyembuhkan orang sakit, ngusir setan-setan. Begitu amin, ya langsung pulang, gak gelibet ngenteni amplop. Ngerti Bapak Ibu ya? Kenapa? Karena dia tahu karunia-karunia ini diberikan oleh Tuhan dengan cuma-cuma. Karena itu aku harus memberikan juga dengan cuma-cuma. Ndak gelibet ngenteni amplop, ndak, wis amin semule wis. Dah Bu, matur suwun. Pulang. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, berikutnya dia ini bukan cuma ngasih pengetahuan, tetapi dia juga memberdayakan orang yang dimuridkan. Empowerment, dia memberdayakan dengan cara apa? Dia memberi kuasa. Lukas 10 ayat 17 sampai dengan 20. Lukas pasal 10 ayat 17 sampai dengan 20. Kembalinya ke-70 murid. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Lanjut. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan. Sesungguhnya itu bahasa aslinya Ibrani ya, sakjane. Ya, Bapak Ibu mesti ngerti karena saya ngomong seperti apa yang didhawuhkan Tuhan Yesus ya. Sakjane, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking. Saudara pasti menang atas kuasa iblis. Saudara pasti menang dengan kuasa gelap. Tidak bakal saudara tegas disantet kalau saudara adalah pelaku firman. Dan kuasa apa Bapak Ibu? Untuk menahan kekuatan musuh, serangan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Orang Kristen itu harusnya kuat, tough, kuat sekali menghadapi tekanan hidup. Saya sedih, malah orang Kristen itu malah ada yang bunuh diri, lapo gitu loh. Wong kamu sudah dikasihi kok, sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. 20. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Bapak Ibu, orang Kristen, saya kadang sedih kalau saya ngajar, saya lagi memberitakan firman Tuhan, saya banyak ngelihat tidak semua Kristen itu punya kuasa. Padahal maksudnya Tuhan Yesus, kuasa ini pasti ada di kamu. Apa? Kelihatan sekali, kuasa itu bukan berarti saudara menjadi orang sakti, bukan.
Tetapi saudara adalah orang yang dimampukan menang atas setiap masalah. Itu kuasa. Menghadapi tekanan tidak gampang meleo. Menghadapi cobaan icik guya-guyu tok. Kenapa? Karena dijamin tidak ada yang bisa membahayakan kamu. Tuhan sudah tahu kita itu melawan bukan darah daging, melawan roh-roh yang ada di udara ini. Gereja kita ini pun juga belum tentu steril, belum tentu. Kuasa-kuasa gelap itu bisa ada di mana-mana. Bisa merasuk manusia, bisa pindah nang babi, bisa pindah ke pohon dan lain sebagainya. Kenapa? Karena mereka baru akan dihukum sesuai dengan waktunya. Karena itu orang yang kerasuk legion yang di kuburan itu datang tersungkur di bawah kaki Tuhan Yesus, dan legion itu ngomong, apa urusannya engkau hai anak Allah dengan kami? Apakah engkau akan menghukum kami sebelum waktunya? Jika kami engkau suruh pindah dari orang ini, suruhlah kami pindah ke dalam babi. Berarti apa? Bisa pindah dia. Tuhan Yesus tidak menghukum, pergilah. Artinya apa? Deal. Waktu kapan iblis setan dihukum itu memang sudah ada. Oleh karena itu, saya kalau ngusir setan yang merasuk orang, saya eling nih, iblis setan, kalau kamu tidak keluar, ya, tidak segera keluar, saya akan nyambat kepada Yesus Kristus Tuhan dan Bapakku untuk hukum kamu maju. Ayo kamu matu baga. Iblis setan ini cerdas sekali. Timbangannya dihukum sekarang, lebih baik ngalah, dia masih bisa happy gitu. Pinter, pindah, celat. Oleh karena itu saya mengingatkan teman-teman, kamu kalau mau KKR gak usah model koyok gitu. Sengaja nerjunkan tim doa naik mobil. Iya. KKR di Dukuh Kupang Timur ini gang berapa Pak? 14 keliling nyanggang 13 barang. Dalam nama Tuhan Yesus, iblis setan pergi, pindah gang 12 gitu loh. Ngerti Bapak Ibu? Ngerti? Sampean Uber gitu, mlebu gang 12, padahal situ ndak tahu. Dalam nama Tuhan Yesus, iblis setan pergi, pindah gang 10. Ya. Bermenang dalam nama Tuhan, pergi, pindah omahe Bu Guntoro. Percuma. Yang penting disterilkan adalah hati kita saat kita menerima firman, gitu loh. Wong iblis setan tidak bakal mati sebelum waktunya, pindah tok. Timbang entekne bensin kan gitu. Wah ngono ya Pak Roni. Delok iki lho Alkitab, makane Kristen kudu pinter gawe utek ngono lho gitu. Ya, jangan cuma gaya ngeroh gitu loh, ya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kemudian yang keenam, Yesus yang memimpin tubuhnya adalah pemimpin yang visioner sekali, punya visi yang demikian jauh, yang memberitahukan kepada saudara dan saya bahwa yang jasmani hidup di dunia ini, yang jasmani buat Yesus itu tidak penting. Orang Kristen kalau tak tanya gini, apalagi itu teman saya pengusaha, saya mati dipret gitu loh Bapak Ibu. Loh Pak Roni kayaknya ya pengen sugih. Biasanya orang Kristen kan mati ngomong, uang bukan segalanya. Tapi Pak Roni tidak punya uang, serasa mau mati, mau gitu. Teman-teman saya, karena pengusaha, wangel loh, nobatnya pengusaha, wangel Bapak Ibu. Saya nyelempet ngene mereka itu, saya cuma nunggu saja. Tuhan mbok menowo. Tuweke konco-konco ini tadi
membutuhkan saya nuntun, begitu loh Bapak Ibu. Pengusaha ini kan rodok gengsi, ya, ngerosot dia ini sudah benar. Kalau tidak saya kawal, nanti pada waktu DE tobat, dia ndak ada sing ditanyain, gitu loh. Saya nyelempet di situ. Kenapa? Karena kalau orang ini dapat anugerah, sekalipun nakal, di akhirnya mesti balik, Bapak Ibu. Yaitu pada waktu sudah tua, atau mungkin pada saat sudah sakit, baru eling, aku lek mati ku nang ndi, gitu loh ya. Nah, siapa tahu ketika mikir engkau nang ndi, terus WA saya, Pak Roni teko rene, gitu dong. Saya ngedam di situ aja. Sekarang dia masih bisa ngomong. Tapi kalau tidak punya duit Pak Roni, serasa mau mati lah. Saya ini milih sing ndi. Nah, saya menerangkan kepada mereka sulit Bapak Ibu, karena mereka tidak mempelajari Alkitab seperti yang saya dalami. Ketika Tuhan Yesus mengutus para rasulnya, Tuhan Yesus sengaja bilang sama rasulnya, Matius pasal 10 tadi, kamu berangkat toh, gak usah nggawa sangu. Ya, gak usah bawa apa-apa. Artinya apa? Tuhan Yesus ingin tunjukkan, aku yang mengutus kamu bertanggung jawab. Sekarang ini loh, orang setiap kali diutus, belum berangkat gitu aja wes diumum nih. Bapak Ibu barangkali ada yang terbeban. Nah ya tak? Ya, ndak podo dengan ajaran Tuhan Yesus ya, ya Bu ya. Masuk nengone LCD gitu. Bisa transfer kepada rekening pengutusan hamba Tuhan ke pedalaman. BCA nomor berapa? Sengaja dikandeli malah. Betul ya Bu ya? Ndak podo dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia sengaja mendemonstrasi, budal loh, wes gak usah nggawa apa, gak usah nggawa kasut loro barang, gak usah, wes gak usah. Pakaian gak usah. Kamu nanti di sana sampaikan salammu. Kalau ada orang yang memang cinta aku, salammu akan diterima. Tetapi kalau ada yang kemudian mengolok-olok kamu, kebaskanlah debu yang ada di dalam pakaianmu, maka kota itu akan menerima hukuman lebih daripada kota-kota yang pernah dihukum oleh Tuhan. Dijamin begitu loh. Malah mau budal di bisi mana yang gembalane. Kowe nggawa kartu ATM lho Le. Nah ya, ndak sanggup apa-apa, malah nggawa kartu ATM. Kowe nggawa kartu ATM lho ya. Ya rekeningnya pancet kuwi ya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita lihat sekarang Lukas 10 ayat 20 bilang apa tadi? Nah, keselamatan itu utama dibandingkan dengan kamu sukses melayani Tuhan disertai mukjizat. Ini 70 rasul ini tadi, 70 murid tadi kan sudah ngomong Tuhan tenang itu kan. Iblis setan takluk dengan kami demi namamu. Wah, luar biasa. Wis kabeh kudu tak sembuhne wong sing kesurupan, sampai termasuk jaranan bareng. Saudara dikasih oleh Tuhan. Tapi apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Itu jasmani. Gak usah. Itu yang ada di sini gak usah dibuat bangga-banggaan. Kamu harus lebih mengutamakan kalau namamu itu terdaftar dalam kitab kehidupan. Artinya apa? Kamu jadi orang benar, orang kudus sampai dengan Tuhan panggil. Itu penting. Saudara lihat, banyak ya hamba Tuhan yang di awalnya hebat, akhirnya meleot. Sayang. Yesus Tuhan menekankan ini supaya apa? Namamu ada terdaftar di sorga. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, Yohanes pasal 6 ayat 25 sampai dengan 27.
Yohanes pasal 6 ayat 25 sampai 27. Setelah Tuhan Yesus membuat mukjizat dengan 5 roti dan 2 ikan, 5.000 orang itu makan kenyang, masih sisa 12 bakul. Saudara, tidak tahu waktu itu 12 bakul ada tidak rasul-rasul yang bawa kresek barang, tidak tahu. Karena kan tidak siap, ya tidak siap. Tapi kalau acara-acaranya kita, kadang kan banyak ibu-ibu yang inisiatif, ya toh. Ono kresek, ono plastik, semacam-macam sudah disiapkan, ya. Alasannya supaya tidak mubazir, ya toh. Wes ditumae, ya. Ya wes ben, ya, tak apa-apa. Nah, saudara, apa yang tertulis di situ? Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda." Fokusnya ada, ya. Bukan karena mukjizat-mukjizat itu yang menunjukkan aku ini Mesias sang juru selamat, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Saudara, ini sebetulnya kalimat ini tidak ngenak nih. Tersirat sesuatu sindiran kepada mereka. Sakjane kowe rene iki gak goleki aku, tetapi mergo iki nek mangan-mangan, mergo nek badokan kon teko kabeh gitu loh, ya. Ndak enak ini, betul ya. Ini sindiran. Ndak enak. Oleh karena itu, ini terjadi. Gereja sing Natal itu ada makan-makan. Dijamin dalam nama Tuhan penuh. Wis dijak mangan-mangan, mulai jadi kayak kotaan anu kue itu mesti penuh. Ya. Terus mesti pulang mesti ngomong, "Oh, Pak Gembala, Bu Gembala, terima kasih Bapak Ibu sak keluarga dipakai Tuhan semakin luar biasa." Ya dah. Kenapa? Karena oleh-oleh itu nyocok, ya. Tapi nek diomong nih, kita merayakan Natal bukan karena harus makan-makan. Kita mencontoh bagaimana gembala itu dari tempat jauh mencari Yesus yang masih bayi tadi, dan kemudian pulang tanpa apa-apa. Kita juga akan merayakan Natal cuma ibadah saja. Dijamin belum tentu nek penuh. Sebab apa? Jemaatnya pindah gereja liyo. Ya, minta maaf ini kenyataan ini. Lah ini karena kata-kata Tuhan Yesus juga sindiran. Dia ngomong apa 27? Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Yesus Tuhan bukan Tuhan yang cuma jejeli rohani, tidak loh. Tetapi dia juga memperhatikan urusan perut, urusan jasmani. Buktinya apa? Dikasih makan dengan 5 roti dan 2 ikan. Tetapi yang jasmani ini tidak penting. Jangan ini jadi fokus, tetapi fokus kepada yang rohani, yang bisa bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Tuhan maunya fokusnya kita digeser. Tetapi seringkali manusia tetap fokusnya yang jasmani saja. Kalau acarane telat, syukuran pindah rumah, acarane telat, khotbah itu, ya. Terus kemudian amin, wayahe ada sing ditunjuk, iya. Pak Joko, coba Bapak yang naikkan doa makan. Sebelah langsung ngomong, Joko aja dawa-dawa. Joko ini dipesenin, dawa-dawa ndak ngamin gitu. Kenapa? Karena memang ada banyak orang Kristen kalau doa itu panjang. Dia masih nyebutkan kalau Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Mek doa makannya muter-muter itu. Iki koncone sing tahu langsung ngomong, aja dawa-dawa. Ini tenanan Bapak Ibu, sungguh ini, sungguh.
Ketujuh, yang terakhir, dia adalah tipe pemimpin yang tidak ingin anak buahnya yang dipimpin itu menderita. Oleh karena itu, dia adalah pemimpin yang mengambil alih tanggung jawab kita di atas kayu salib. Kita tidak mampu, dia ambil alih. Saudara, gaya kepemimpinan ini tidak ada di negeri Konoha, tidak ada. Negeri Konoha kalau ada masalah, yang lengser, yang mundur bukan pemimpinnya, tapi pemimpinnya ngomong, oke, saya perhatikan, akan saya tindak anak buah saya. Itu betul, ya. Tapi negeri yang lain, Korea, Jepang dan lain sebagainya, dia langsung ngomong, itu kesalahan saya mundur. Hebat. Yesus Tuhan mengambil alih tanggung jawab saudara dan saya yang kita tidak mampu melakukan di atas kayu salib. Dia bilang, aku bayar lunas untuk kamu. Ini luar biasa, Bapak Ibu. Sehingga Rasul Paulus sebagai penutup saya itu ngomong di Roma pasal 8 ayat ketiga untuk memperjelas. Roma pasal 8 ayat ketiga, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging. Manusia yang penuh dengan kedagingan melakukan hukum Taurat semua itu tidak mampu. Telah dilakukan oleh Allah. Oleh karena itu, ayat ini sekaligus bisa menjawab pertanyaan dari orang-orang seberang itu tadi. Jika Yesus adalah Tuhan, kenapa untuk mengampuni dosa manusia harus naik ke atas kayu salib? Berfirman tok kan iso. Nah, tidak bisa. Tuhan ini adalah Allah yang konsisten dengan hukum. Upah dosa itu maut. Nah, orang yang berdosa tetap harus dihukum. Lah ketika dihukum, kita tidak mampu. Oleh karena itu, dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging. Karena itu Bapak Ibu, uniknya kekristenan itu beda dengan konsep agama yang lain. Agama yang lain cuma ngomong Allah itu roh. Terus lek roh terus piye? Karo dia. Mereka tidak bisa jelaskan lagi. Lek roh terus ya apa? Ndak roh. Kristen gimana? Allah itu roh, tetapi roh itu berinteraksi dengan kita, berhubungan dengan kita, karena roh itu menjelma menjadi manusia. Bisa kita pegang, bisa kita lihat. Tuhan Yesus bisa takut, bisa tertawa, bisa mangan ikan goreng dan lain sebagainya, bisa. Dia berinteraksi dengan kita, roh itu berinteraksi dengan kita, mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan berbuat dosa lagi. Kenapa? Karena akibat dosa kita, Dia ambil alih tanggung jawab kita di atas kayu salib. Mari kita sambut tubuh dan darahnya, karena Dia adalah Tuhan yang sangat mengasihi saudara dan saya, dan Dia merindukan kita semuanya diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Beri kemuliaan buat nama Tuhan. Amin.